Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiani, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Duki MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu. Selamat menyaksikan. Pelibatan dan pemberdayaan terpadu. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari keterlibatan orang tua. Pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan artinya secara berbeda untuk berbagai aktivis menurut Disney dalam Horny tahun 2011. Peran serta orang tua selaku keterlibatan anak mendefinisikan pengalaman anak. Peran serta orang tua yang dimaksud oleh Jaynes adalah keberadaan orang tua di sekolah, terlibat proses pembelajaran beserta anak sehingga orang tua juga menghadapi apa yang dihadapi anaknya pada saat cara belajar yang ditempuhnya. Adapun menurut Hawes dan Disney dalam Tolada tahun 2012 di halaman 18 terungkap peran serta orang tua itu diartikan sebagai keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan praktek anak-anaknya. Sedangkan menurut Sohib Muh tahun 2010, interaksi partisipasi antara orang tua selaku pembimbing dan anak terbimbing adalah dengan dimaksud agar orang tua membimbing anaknya searah dengan tujuannya, yaitu mendukung anak memperoleh keterampilan dasar dan mengembangkan keterampilan di halamannya. Kemudian pendapat lain, terutama menurut Morrison dalam Diada Rahminur tahun 2015, mendefinisikan bahwa partisipasi orang tua terdiri dari kenyataan bahwa orang tua melakukan segala upaya untuk pendidikan anak-anaknya, bahwa upaya tersebut juga kemudian memiliki manfaat sendiri untuk diri mereka sendiri, anak-anaknya, dan juga seterusnya. Lalu di sini saya akan menambahkan, apabila dibandingkan dari keempat pendapat di atas, yaitu tadi ada menurut Jaynes, Hawes dan Disney, Sohib Muh dan juga Morrison mengenai definisi keterlibatan orang tua dari keempat pendapat di atas mempunyai kesamaan yang mendasar, maka keterlibatan orang tua itu adalah sebagai bentuk keterlibatan atau cara orang tua atas pendidikan anak untuk membimbing anak sesuai dengan tujuannya. Pada pengertian di atas inilah dapat disimpulkan juga keterlibatan orang tua itu adalah keikutsertaan orang tua pada pelatihan dan pengalaman anaknya, dan keterlibatan orang tua juga adalah kolaborasi orang tua dengan guru untuk memaksimalkan belajar anak yang dilakukan melalui berbagai aktivitas baik di sekolah maupun di rumah, serta melakukan segala upaya untuk mendidik anak yang nantinya upaya tersebut akan membawa keuntungan sendiri terhadap dirinya, anak-anak, dan juga sebagainya. Selanjutnya di sini ada bentuk dari keterlibatan orang tua. Di sini ada pendapat dari Sachs tahun 2012 di halaman 437, peran serta orang tua itu sangat mendidik anak di sekolah berdampak bagi perkembangan kognitif, sosial, efektif, dan juga efektif. Anak-anak serta perilaku profesional, motivasi akademik, dan juga prestasi. Pada saat yang bersamaan, seiring dengan anak bertambah usia, menjadi lebih sulit bagi orang tua untuk tetap melibatkan diri dikarenakan adanya peningkatan pengaruh rekan, sebaya, dan hasrat anak-anak agar orang tua tidak turut ikut campur dalam kehidupan mereka. Ada banyak cara agar orang tua tetap terlibat dalam pendidikan anak-anak tanpa terlihat berusaha mengontrol kehidupan mereka. Antara lain, yang pertama, mendorong anak-anak untuk bertugas serta dalam berbagai aktivitas yang di dalamnya sebagian besar peserta akan memperlihatkan kepercayaan dan sikap berprestasi yang positif. Yang kedua, membantu anak-anak pada tugas bidang studi mereka. Lalu yang ketiga, memperhatikan pekerjaan rumah, tes, proyek yang dikerjakan oleh anak-anak, dan membantu mereka menyelesaikan tuntunan tugas mereka. Lalu yang keempat, ikut bertugas serta dalam berbagai aktivitas sekolah. Selanjutnya, ada juga bentuk pengawasan orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat kebutuhan fisik dan mental anaknya. Anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa. Kegemilangan masa depan bangsa ada di tangan dan pundak mereka. Sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan, anak harus memiliki karakter baik yang berbudaya, agar kita tidak hanya mampu berkompetisi untuk kebaikan, tapi juga mampu memenangkan persaingan.
Untuk itulah mereka perlu perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan agar dapat mencapai cita-citanya menjadi manusia yang berkarakter dan berbudaya prestasi. Fenomena yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang itu memang luar biasa. Radikalisme, pornografi, ya, narkoba itu merasuk ke kehidupan remaja. Yang mana itu kemudian mengancam sistem pendidikan kita sendiri. Sejak 2 tahun yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dengan misi utama menghidupkan ekosistem pendidikan yang kondusif antara 3 sentra pendidikan yang di sekolah, sentra pendidikan keluarga, dan sentra pendidikan masyarakat. Ada 18 karakter yang manusia Indonesia yang kita idealkan, kita angan-angankan. 5 diantaranya spiritual atau religius. Nomor 2 tentu saja harus nasionalis, ya, juga integritas, ya, serta yang paling utama gotong royong itu. Ya. Keberhasilan pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan orang tua. Setelah saya mendapat binaan teknis dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, kemudian saya juga membaca website Sahabat Keluarga Kemendikbud, banyak ilmu yang dapat saya peroleh dan saya aplikasikan. Melalui media paguyuban dan komite sekolah, kami mengadakan pertemuan orang tua dengan wali kelas dan juga kelas parenting di dalam mendidik anak usia dini. Karena dari situ saya bisa mengetahui masing-masing orang tua dari anak didik tersebut. Kemudian saya bisa memfasilitasi pembentukan paguyuban kelas. Program pendidikan keluarga yaitu komunikasi antara orang tua dan guru berjalan dengan baik, serta menjalin kerjasama dalam pola pengasuhan baik di rumah maupun di sekolah juga berjalan dengan baik. Kita selaku himpunan daripada orang tua murid ini sangat peduli terhadap mutu pendidikan, baik sarana pendidikan maupun prasarana juga. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan sekolah ini sangat-sangat penting sekali karena kita sebagai orang tua bisa mengetahui perkembangan putra-putri kita di sekolah, pergaulan putra-putri kita di sekolah. Komunikasi antara sekolah, dari pihak sekolah dan orang tua berjalan sangat lancar karena setiap bulan kami selalu mengadakan pertemuan seperti rapat. Kami juga punya buku penghubung. Jadi seandainya kita tidak ada waktu untuk datang atau kita disibukkan oleh kerja, kita bisa membaca dari buku penghubung dan juga kita punya grup di WA. Bagi kami sebagai orang tua murid sangat penting sekali dengan pendekatannya dapat mengenal wali kelas dan guru di sekolah. Dalam mendukung program pendidikan, salah satunya adalah dengan membuat alat peraga edukatif. Kami juga melakukan bakti sosial atau kunjungan ke salah satu panti asuhan. Kami bergerak untuk bisa membantu para orang tua bagaimana mencegah anak-anak agar tidak terlibat di dalam isu-isu rentan tersebut. Dengan adanya pendidikan keluarga melalui Kemendikbud ini, kami merasa mendapatkan partner. Pendidikan untuk orang tua ini memang perlu ditingkatkan karena terkait dengan keadaan zaman yang semakin kita perlu perhatian besar. Satu hal yang saya paling bersyukur adalah direktorat baru di Kemendikbud yang membantu pendidikan keluarga di Indonesia. Memang selalu ada tuh 4 program, yaitu pertemuan antara orang tua dengan wali kelas, itu biasa di awal semester. Saya senang sekali karena di situ orang tua ikut dilibatkan langsung dan melihat secara langsung perkembangan si anak tersebut. Kami sering mendapatkan berbagai pendidikan, seminar gitu ya, dalam bentuk materi training kadang-kadang atau diskusi dengan pakar-pakarnya supaya kami bisa menyesuaikan cara mendidik anak kami di rumah bagaimana. Lalu kemudian ada kelas inspirasi di mana orang tua murid akan bercerita mengenai satu profesi yang dijalaninya. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang jauh lebih banyak dari mereka-mereka yang menginspirasi. Lalu yang terakhir ada pentas seni, dari mulai menari tradisional, lalu juga ada pentas drama dan lain-lain. Saya sering datang dan melihat sendiri bagaimana anak-anak itu bisa punya kepercayaan diri yang tinggi, bisa punya keyakinan dan tampil di depan umum. Membanggakan sekali saat melihat anak-anak bisa menunjukkan bakatnya dan berani tampil menunjukkan yang mereka suka. Saya mengajak kepada keluarga dan masyarakat untuk lebih berperan dalam pendidikan anak. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk menumbuh kembangkan anak yang cerdas dan berkarakter.
ibu-ibu di seluruh Nusantara diusahakan menumbuhkan budaya prestasi untuk anak-anak dari usia sejak dini serta bertanggung jawab. Salam dari Ibu di Solo. Nah, pada penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa upaya orang tua dan berbagai bentuk kepedulian dapat membantu kecepatan dan kesuksesan aktivitas belajar, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Sesibuk apapun orang tua, setiap hari harus mencurahkan waktu dan perhatian untuk anaknya, karena anak adalah benih dan harapan masa depan bangsa. Selanjutnya di sini, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran menurut Epstein dan kawan-kawan dalam Amini Mukti tahun 2015. Mengenal antara lain bentuk-bentuk partisipasi orang tua dan rencana guru untuk mengembangkan kerjasama. Yang pertama, itu tugas orang tua di mana orang tua berpartisipasi pada semua kegiatan pendidikan anak-anaknya. Yang kedua, komunikasi di mana komunikasi itu aktif antara anak dan orang tua dapat meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan anak. Lalu yang ketiga, relevan mengikut sertakan orang tua dalam mendukung sekolah dan aktivitas yang berlangsung di sekolah. Lalu yang keempat, belajar di rumah adalah bentuk keterlibatan orang tua yang memperhatikan dan mendukung anak selama belajar di rumah, misalnya dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan membaca buku. Lalu yang kelima, mengambil keputusan adalah partisipasi sebagai ungkapan rasa memiliki orang tua atas aturan pendidikan anak bersekolah. Lalu yang keenam di sini, bekerja sama dengan masyarakat merupakan kewajiban yang menyatukan orang tua, anak, guru, masyarakat bagi menambah keunggulan sekolah seperti kesehatan, rekreasi, dan pelayanan lainnya. Lalu di sini, pandangan lain menurut Toysuta Meike, Elsa, dan Jane Gracia Alcolo tahun 2020, bahwa partisipasi orang tua itu berlangsung selama anak belajar di rumah. Seharusnya juga didukung oleh bentuk-bentuk partisipasi orang tua lainnya. Seperti apa? Yang pertama, komunikasi orang tua dan guru. Lalu yang kedua, bantu anak belajar di rumah menurut orang tua. Jadi orang tua itu membantu pembelajaran di rumah dengan cara kita sendiri sebagai orang tua. Lalu yang ketiga, memberikan fasilitas belajar saat belajar di rumah, seperti kita menyiapkan meja, menyiapkan tempat yang nyaman, yang tadi, tidak bising, dan lain-lain. Lalu, dari kelima pendapat di atas, yang dilakukan oleh Sachs, Santoso Bagus, Slameto, Epstein, dan kawan-kawan, dan juga Toysuta Meike, Jane Gracia Alcolo, mempunyai kesamaan, yaitu bahwa bentuk-bentuk keterlibatan orang tua terbagi ke dalam beberapa poin, diantaranya memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan lembaga pendidikan anak, motivasi belajar, bimbingan bagi anak, dorongan bimbingan belajar, pengamatan belajar, pemberian hadiah, dan hukuman memenuhi keinginan belajar, membuat lingkungan belajar yang tenang dan damai, dan perhatian terhadap anak. Kesehatan memiliki arti yang sama untuk setiap kalimat yang terdapat pada poin-poin tersebut. Lalu di sini ada konsep peningkatan mutu berkelanjutan. Pengertian mutu memiliki variasi. Produsen atau penyedia barang atau jasa, atau konsumen atau pengguna jasa atau barang akan memiliki definisi yang berbeda mengenai mutu barang atau jasa. Perbedaan ini mengacu pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang atau jasa yang menjadi objeknya. Satu kata yang menjadi benang merah dalam konsep mutu, baik menurut produsen dan konsumen, adalah kepuasan. Barang atau jasa yang dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsennya. Pendidikan yang bermutu merupakan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai wahana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu juga, yang mampu bersaing secara global. Upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu memerlukan strategi, langkah-langkah konkret, dan juga operasional yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu langkah konkret peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan satuan pendidikan agar mampu berperan sebagai subjek penyelenggara pendidikan yang diberi kewenangan dan peran luas untuk merancang serta melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing, dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Penurunan mutu pendidikan yang disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama, masih kukuhnya pengaruh paham
behaviorisme dalam sistem pendidikan kita. Lalu yang kedua, kapasitas mayoritas pendidik kita dalam mengangkat struktur dasar bahan ajar masih relatif rendah. Lalu yang ketiga, tuntutan zaman yang makin pragmatis. Yang keempat, terdapat sikap dan pendirian yang kurang menguntungkan bagi tegaknya demokrasi pendidikan. Itu menurut Dedi Mulyana tahun 2004. Lalu di sini ada aspek-aspek yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Di antaranya yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional itu menggunakan pendekatan education production function atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Lalu yang kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan madrasah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat tergantung pada keputusan birokrasi. Madrasah atau sekolah ini merupakan subordinat dari birokrasi di atasnya, sehingga mereka kehilangan kemandiriannya, keluasan motivasi, kreativitas, inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya. Lalu yang ketiga, partisipasi dan peran serta warga Indonesia. Ya, di sini ada konsep peningkatan mutu berkelanjutan. Di sini pelanggan merupakan orang yang akan menggunakan output secara langsung atau orang yang akan menggunakan output sebagai input dalam proses kerja pelanggan internal. Dengan kata lain, pelangganlah orang yang mendefinisikan proses untuk menghasilkan yang diinginkan. Hal ini diperoleh melalui dua kategori informasi yang mengalir dari pelanggan ke kelompok kerja. Pertama, informasi mengenai kebutuhan pelanggan yang merupakan suatu deskripsi apa yang diinginkan, dibutuhkan, atau diharapkan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan ini menentukan apa yang harus dihasilkan dan diserahkan oleh proses. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini merupakan keterangan tentang baik atau buruknya suatu output yang diserahkan untuk dibandingkan dengan harapan pelanggan. Umpan balik ini merupakan isyarat utama untuk perbaikan proses pada operasi yang akan datang. Proses demikian akan terjadi secara berkelanjutan, di mana pelaksanaannya selalu melibatkan secara berulang terhadap seluruh komponen organisasi. Secara lebih jelas, proses tersebut digambarkan dengan tabel berikut. Yang pertama ada input, lalu kemudian ada proses, ada output, ada outcome, dan juga ada feedback. Lalu di sini ada konsep peningkatan mutu berkelanjutan. Hubungan antara operasi dan kebutuhan pelanggan serta pemfokusan sumber daya semua bagian dalam organisasi secara terpadu dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan telah dikembangkan oleh Edward Deming melalui apa yang ia sebut dengan siklus Deming atau Deming Cycle. Siklus Deming ini merupakan model perbaikan kesinambungan yang terdiri atas 4 komponen secara berurutan. Komponen tersebut adalah yang pertama yaitu ada plan atau pengembangan rencana perbaikan. Yang pertama ada plan atau pengembangan rencana perbaikan. Yang kedua ada do, melaksanakan rencana. Yang ketiga ada check and study, memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Yang keempat ada action, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan. Nah, ini kita bisa lihat tabelnya. Ya, ada plan, ada do, ada check and study, dan juga ada action.